ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Pembahasan atau pengantar yang ketiga, di sini saya ingin terangkan tentang manhaj talaqi. Ya, metodologi menerima ilmu, membangun dasar ilmu di kalangan orang tasawuf. Ini harus diluruskan di sini. Kalau ingin meluruskan orang sufi, mulainya dari sini. Mulainya dari sini. Diluruskan dulu metodologi dia talaqi agama itu dari mana. Ya, karena ini inti yang membedakan antara orang yang mengikuti kebenaran, mengikuti jalan Nabi dan para sahabat, dengan orang yang masuk di dalam tasawuf. Ini yang membedakannya. Kalau dia tidak berhenti di sini, maka sulit menegurnya. Iya. Nah, itu saya ingat ya, saya pernah di musim haji. Ya, Masya Allah, saya ketemu jemaah haji Indonesia. Ya. Waktu itu saya hajinya dari Yaman tahun 98. Bapak dari Indonesia ini, dia tinggalnya di salah satu wilayah di Jawa Barat. Jadi dia dari tadi itu dikirnya gerak semua badannya, kanan kiri ke depan, terus kencang sekali. Ya. Ya. Orang-orang berlalu semuanya memperhatikan dia. Ya, waktu itu memang lagi menunggu waktu sholat, masih ada waktu. Saya dekati bapak ini, saya ajak cerita bagaimana kabarnya dan seterusnya. Ya, akhirnya saya tanya, bapak tadi saya perhatikan kok cara berzikirnya begini. Ya, orang-orang yang saya perhatikan heran melihat bapak, termasuk saya juga heran sebenarnya melihat bapak. Ya, kalau bisa saya tahu apa dalilnya. Kita bicara masalah dalil. Akhirnya dia cerita bahwa gurunya seperti itu. Gurunya. Terus dalil guru bapak apa? Ya saya nggak tahu. Yang penting guru saya itu orang berilmu. Pasti dia punya dalil. Baik. Begini saja Pak. Kira-kira dalilnya guru bapak itu juga saya tahu sebenarnya. Ada hadits mereka pakai. Biasanya mereka pakai hadits ini. Haditsnya itu berbunyi apa? Udhkurullah hatta yuqal innaka majnun. Artinya berzikirlah engkau kepada Allah sampai dikatakan kamu itu orang gila. Nah, itu dalil yang dipakai. Tapi Bapak perlu ketahui bahwa hadits ini saya terangkan ya, karena biasanya hadits-hadits yang seperti ini saya hafal. Untuk apa? Kalau ada yang tanya, saya tahu sisi kelemahannya di mana, saya bisa terangkan. Jadi saya bilang hadits ini itu dari jalur seorang rawi yang bernama Darraj, meriwayatkan dari Abu Samah Haytham dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini Darraj ini lemah haditsnya. Kalau dia meriwayatkan dari Abu Samah lebih lemah lagi, haditsnya mungkar. Maka ini dalam sisi riwayat disebut sebagai hadits yang mungkar. Ya, tidak diterima. Oh enggak, kata mungkin ada hadits lain dipegang oleh guru saya. Ya. Akhirnya begini saya. Siapa yang lebih berilmu? Guru bapak atau Imam Syafi'i? Oh, dia nggak berani bilang gurunya lebih berilmu. Dia bilang Imam Syafi'i pasti lebih berilmu. Baik, Imam Syafi'i berkata, ya, apa namanya? Jangan kamu ambil dari apabila sahih sunnah itu telah sahih, ya, hadits telah sahih, maka itu adalah madhabku. Tinggalkan ucapanku. Ya. Imam Syafi'i tidak mendidik orang mengikuti ucapannya, ikut dalil. Saya bawakan ucapan Imam Ahmad, jangan kamu ambil dari ucapanku, dari Syafi'i, ambil dari mana kami mengambil. Ya, beberapa ucapan para ulama. Ya ujung-ujungnya yang penting guru saya itu, ya, dia juga insya Allah tahu. Ya, jadi akhirnya ini kondisinya memang agak ribet karena metode talakinya yang keliru. Iya, dia memahami bahwa ilmu itu diambil dari mana? Dari guru. Dalil itu bisa menjadi pudar. Al-Quran dan Sunnah itu pudar. Yang penting guru dulu. Iya. Baik. Jadi di sini dari pokok rujukan-rujukannya orang sufi. Kalau kita di ahli sunnah, sumber pengambilan ilmu itu Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, ijma dan apa? Dan qiyas. Ada 4.
Iya. Dan ini semuanya dibangun di atas pemahaman para salaf. Sebagaimana kita akan kasih pengantar khusus di dalam hal ini. Sebab ini diantara poin penting untuk mengenal tasawuf, bagaimana mereka jauh dari jalannya para salaf. Baik. Jadi itu dalilnya ahli sunnah. Kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan apa? Qiyas. Kalau mereka ini bukan utama. Yang utama itu di tegak mereka ada beberapa hal yang mereka pakai. Iya. Ada yang namanya apa-apa yang diambil di dalam tidur, al-manamat. Iya. Jadi dalam tidurnya itu yang menjadi ukuran. Iya. Di mana mereka jadikan apa yang dilihat di tidur itu sama dengan hakikat sesuatu yang terjadi. Iya. Dan mereka jadikan sebagai sumber pensyariatan. Dan bidah-bidah mereka muncul dari situ. Iya. Bidah-bidah mereka muncul dari situ. Karena itu kalau siapa yang membaca dari aliran-aliran tarekat, ini semuanya pasti mengambil dari sumber ini. Iya. Saya melihat guruku bermimpi melihat si fulan, guruku melihat ini, dan seterusnya. Itu dijadikan sebagai apa? Sumber pengambilan ilmu mereka. Iya, dan dimaklumi bahwa ini adalah hal yang lemah. Ya. Kita semuanya tahu bahwa apa yang dilihat di dalam tidur itu tidak semuanya benar. Ya. Pada tidur itu ada 3 ya, ada mimpi benar, ada datanya dari syaitan, dan ada was-was diri sendiri. Ya. Yang benar saja itu tidak bisa menjadi tumpuan hukum. Karena itu Imam Nawawi rahimahullahu taala menegaskan, "Inna ar-ra'i wa in kanat ru'yaku haqqan, lakin la yajuzu itsbatu hukmin syar'iyyin bima jaa fiha." Sungguhnya orang yang bermimpi, walaupun mimpinya itu benar, tidak boleh dia menetapkan hukum syar'i dengan apa yang datang pada mimpinya. Tidak boleh. Hukum syar'i sudah jelas. Iya. Baik. Karena itu ini masalah pokok yang menjadi sumber talaki mereka, dasar mereka. Kemudian yang kedua ada namanya al-kashf. Ini dari sumber talaki mereka juga. Al-kashf ini dia menganggap dirinya itu melihat sesuatu yang berada di belakang hijab. Iya. Dia melihat makna-makna gaibiyah. Melihat mana-mana gaibiyah. Ini yang disebut dengan al-kashf. Ya. Al-kashf ini. Ini yang membuat mereka zuhud terhadap apa? Ilmu syariat. Ya, karena itu mereka hanya berpikir bagaimana kamu melakukan wirid ini, dzikir ini, begini supaya tersingkap mukasyafah, dia bisa melihat. Iya. Nah, ini biasanya pintu dia dimasuki oleh syaitan. Ketika datang orang seperti ini, syaitan memanfaatkannya dengan sangat apa? Sangat bagus. Ya, karena itu subhanallah ya, adalah seorang ulama terkenal di masa yang telah lalu, Syekh Taqiyuddin Al-Hilali Al-Maghribi. Ini beliau puluhan tahun di tarekat Tijaniyah. Puluhan tahun sebelum dia tobat. Iya. Itu dia pernah cerita di satu malam dia ketika sudah semakin tekun tasawufnya, dia sholat malam. Ya. Dia hafal Quran dari umur 12 tahun, hafal Quran. Dari umur 12 tahun. Tiba-tiba datang cahaya besar gitu. Ya, dia sedang sholat ya. Kemudian dari cahaya ini keluar seseorang. Orang ini ikut sholat bersama dia. Ikut sholat bersama dia. Maka dia merinding. Waktu itu dia baca surah As-Sajdah. Bayangkan ya, surah As-Sajdah sangat dihafal kan?
Ya. Tapi dia tidak bisa membacanya, saking ada orang di belakangnya ini. Akhirnya dia pindah surah setelahnya. Dia tidak pastikan surah apa, kata beliau, mungkin yang saya baca setelah itu surah Saba. Saya tidak bisa juga. Akhirnya saya baca surah-surah pendek yang saya tidak berpikir pun saya bisa baca, itu saja. Ya. Begitu selesai 6 rakaat, kan dia sholat malam ya. Begitu selesai 6 rakaat, dia berdoa di sujudnya. Iya. Akhirnya begitu selesai sholat, belum selesai sholatnya orang ini sudah pergi di belakangnya, masuk lagi ke cahaya itu, kemudian hilang. Akhirnya lama dia pelajari, ini yang datang malaikat atau syaitan. Ya. Lama dia pikir tentang hal tersebut. Kadang dia minta pendapat orang, ada yang bilang syaitan. Kalau dia malaikat, tidak mungkin kamu merinding, lupa hafalan. Ya. Jadi maksudnya di sini bahwa kadang syaitan itu semakin memanfaatkan seseorang di kondisi itu, membuatnya apa? Membuat menyimpang. Bahkan Ibnu Jauzi sebutkan dari kadang sebagian orang-orang sufi ada yang seperti itu, tiba-tiba ada cahaya terang. Ya, ini sebagian ahli ibadah ya, saking bagusnya ibadah, ada cahaya terang, dia lihat. Dia memanggil ahli ibadah ini. Ya. Dia katakan, wahai si fulan, aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Di cahaya ini. Kamu sudah saya gugurkan kewajiban syariat terhadapmu. Kamu tidak usah sholat lagi. Ya. Ahli ibadah ini dia berkata, kalau memang benar kamu adalah Allah, kalau saya lempar sendal ini tidak hilang, berarti kamu benar adalah Allah. Dia lempar sendal, hilang. Ya. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa syaitan itu kadang berwujud untuk menyesatkan apa? Menyesatkan manusia. Ya, orang yang baik saja seperti ini, yang salih, biasa dia ganggu. Apalagi orang-orang yang memang di atas apa? Di atas kesesatan. Ya kadang dibuat, oh ini karomah, oh ini begini. Akhirnya dia semakin betah di atas apa? Di atas kesesatannya. Nah, jadi ini namanya al-kashf. Iya. Ini namanya al-kashf. Dan mereka punya seperti ini. Iya. Jadi mereka itu bisa melihat katanya dengan pandangan keyakinan. Dia tidak perlu melihat kepada nas-nas. Dia bisa melihat apa yang di belakang hijab. Ini mukasyafah, berjalan di tengah mereka. Dan ini dari dasar mereka juga. Yang ketiga ada namanya ilmu laduni. Ini yang paling terkenalnya ya. Ilmu laduni. Ya, laduni itu artinya apa yang dilemparkan ke dalam dirinya. Ya. Apa yang dilemparkan di dalam dirinya dari ilmu, dia tidak perlu berdalil dengan ayat atau dengan hujjah apapun. Kebenaran tiba-tiba ada pada apa? Ada dirinya. Ini mereka sebut sebagai ilham. Iya. Tapi orang sufi ini menyebutnya sebagai apa? Sebagai wahyu. Ya, karena itu salah seorang tokoh mereka, Abu Yazid Al-Bistami, dia pernah berkata, akhadtum ilmakum mayyitan am mayyit. Adapun kalian ini mengambil ilmu kalian dari orang yang meninggal, mengambilnya dari orang yang meninggal. Ya, maksudnya kita ini kalau belajar ya, kita ambil dari guru. Gurunya dari mana? Dari gurunya. Gurunya sudah meninggal. Gurunya dari mana lagi? Dari gurunya. Gurunya juga sudah meninggal. Nah, ini orang awam yang belajar. Kalau mereka bagaimana? Kata Abu Yazid, wa akhadna ilmana anil hayyil ladzi la yamut. Adapun kami mengambil ilmu kami dari yang maha hidup tidak pernah mati, yaitu dari Allah langsung diambil. Ya. Langsung mengambil dari mana? Dari Allah. Ini ilmu laduni namanya. Iya. Yaqulu amsaluna, katanya orang-orang yang semisal kami itu berkata, haddatsani qalbi an rabbi. Orang-orang yang semisal kami, kalau itu menyampaikan ilmu, dia bilang apa? Hatiku menceritakan kepadaku. Hatiku dari Rabb-nya langsung. Nah ini. Masya Allah, sanadnya langsung. Ya, adapun kalian berkata apa? Menceritakan kepadaku si fulan. Kalau ditanya mana si fulan ini? Si fulan sudah meninggal. Nah itu kalian katanya. Kalau saya enggak. Kami, hatiku dari mana? Dari Rabbku.
Iya. Ini ilmu laduni namanya di sisi mereka. Baik, kita akan terangkan ya tentang hal ini. Iya. Nanti akan datang saya kasih pengantar khusus di pembahasan ini. Memahami kebatilan tasawuf dari sisi-sisi ini. Cuman di sini kita kenal dulu bagaimana metode mereka di dalam talaki. Yang keempat dari metode mereka talaki, kadang mereka mengambil langsung katanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung. Iya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kadang mengatakan bahwa dia berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, bukan tertidur. Iya, dalam keadaan terjaga. Nah, dan ini mereka bahasakan sebagai manhaj, metode mereka dalam talaki yang paling kuatnya. Metode talaki yang paling apa? Paling kuat. Iya. Sampai Al-Ghazali menyebutkan, wa min awwalit tariqati tabtadi al-mukasyafat wal musyahadat. Awal tarikat itu, awal tarikat itu dengan mulai mukasyafat dan musyahadat. Itu pakai al-kasyf tadi. Hatta innahum fi yaqadatihim yushahiduna al-malaika wa arwah al-anbiya. Sampai mereka di hidupnya dalam keadaan terjaga, mereka melihat para malaikat dan ruh-ruh para nabi. Wa yasma'una aswatan, mereka dengar suara-suara. Wa yaktabisuna minhum fawaid, dan mengambil faidah-faidah. Iya. Ini hukum globalnya. Kalau kita masuk di dalam tarekat-tarekat itu, kita baca buku-bukunya, itu ada. Seperti di tarekat Tijaniyah. Ya. Itu kalau mereka bikin acara itu Nabi hadir katanya. Ya. Syekh tarekatnya melihat. Syekh tarekatnya melihat. Subhanallah. Sampai Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Filali, dia yakini itu. Dia yakini. Ya. Ketika dikatakan kepadanya, dikasih hujjah. Ada orang yang menasihatinya, mendebat, karena datang dia kepada seorang alim yang dikatakan di luar tarekatnya, mendebatnya. Ya. Waktu itu dikasih hujjah sederhana. Ketika Nabi SAW meninggal, ya, kan ada perselisihan di kalangan sahabat. Ya. Dalam beberapa hal. Maka dikasih hujjah, andai kata memang Nabi itu sering hadir, harusnya Nabi hidup lagi dan hadir di situ supaya para sahabat tidak berselisih. Iya. Waktu itu di hal yang pertama bisa dijawab sama Taqiyuddin Al-Hilali. Dia jawab. Oh, itu jawabannya begini. Orang awam itu nggak bisa hadir, tapi Nabi itu datang kepada kalangan khusus. Nah, ini bahasa mereka. Datang kepada apa? Kalangan khusus. Ya, maka dibantah lagi oleh orang tersebut. Baik, bagaimana dengan kejadian-kejadian lain? Ya, disebutkan berbagai kejadian. Ya, sama ketika terjadi kejadian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Kenapa Nabi tidak datang mendamaikan? Ini lebih penting daripada dia hadir di tarekat kalian. Kejadian ini lebih penting. Ya, daripada Nabi itu melewati lautan, daratan untuk sampai ke Maroko di sana untuk menghadiri acara tarekat kalian. Ya, maka akhirnya dia terdiam dengan hal tersebut, dengan banyaknya hujjah. Ya. Jadi maksudnya di sini, mereka itu kadang mengaku bahwa mereka ketemu langsung dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu di acara-acara yang mereka bikin, itu mereka menganggap pada maulid yang misalnya mereka buat, itu Nabi hadir di tengah mereka. Nabi hadir di tengah mereka. Baik. Kemudian di antara sumber talaki mereka, dan ini yang kelima, itu kembali kepada ucapan dan perbuatan masyaikh mereka, syekh-syekh dan siapa yang disebut sebagai kutub-kutub mereka. Ya. Ini ada orang-orang sufi itu, banyak dari hujjah-hujjah mereka itu diambil dari syekhnya. Siapa yang merupakan syekh tarekat mereka atau yang dikatakan sebagai kutub, sebagai badan, ya, dan seterusnya dari istilah-istilah mereka. Maka mereka berhujjah dengan hal tersebut. Kalau disampaikan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya kadang tidak dia pandang. Dia melihat kepada ucapan apa? Ucapan syekhnya. Ya, dia melihat kepada ucapan syekhnya. Nah,
Dan di sini kadang subhanallah jatuh sebagian manusia dalam kesesatan. Ya, Allah membuat mereka semakin jatuh dalam kesesatan. Itu istidraj namanya. Dijadikan pada orang ini sebagian kejadian, disangkanya benar jalannya, membuat pengikutnya apa? Pengikutnya tertipu. Iya. Membuat pengikutnya tertipu. Maka ini sumber talaki mereka. Dari sumber talaki mereka. Dan ini yang menyebabkan keluar dari jalur. Menyebabkannya keluar dari jalur. Dan ini semuanya dari usul batilah. Perkara-perkara yang batil, yang tidak pernah berjalan di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'ut tabi'in dan para a'immah yang datang setelahnya. Iya. Baik. Jadi ini terkait dengan masalah pembahasan yang ketiga, manhaj talaki mereka. Bagaimana metode mereka di dalam menerima ilmu.